Halo, ketemu lagi dengan saya Riko Heryanto. Hari ini kita akan punya segmen baru, yaitu segmen battle ya. Kali ini kita akan membattlekan antara yang mie yang katanya sehat ya, dengan mie yang konvensional tentunya. Karena memang ini dari segi harga pun itu bedanya jauh banget gitu. Kalau yang konvensional itu ya dengan varian yang sama, dia cuman setengah harga dari mie yang katanya sehat ini ya. Jadi kita gimana rasanya, apakah sehat itu berkorelasi dengan enak juga atau lebih enak yang konvensional? Karena sama-sama mie instan gitu ya. Kita coba ya. Yang pertama kita ada nih. Karena ini adalah mie Lemonilo. Jadi mie yang mengklaim bahwa menuju generasi yang hebat, tagline-nya kayak gitu. Karena ini dia mengklaim bahwa mie ini adalah mie sehat karena berasal dari saripati bayam, warna hijaunya dari tumbuhan, kemudian juga dia tidak digoreng ya pada saat pengeringan, tapi kayak dikeringkan kayak di oven lagi gitu. Jadi tidak mengandung minyak ya. Ininya di sininya tidak ada apa-apa lagi. Kalau di sini ada keterangannya. Mengapa mie instan Lemonilo? Mie instan Lemonilo bisa dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga, dibuat tanpa melalui proses penggorengan. Mie instan Lemonilo juga memiliki tekstur yang unik karena dibuat dengan tepung mocaf, hasil olahan petani Indonesia. Dengan mie instan Lemonilo ini, mie enak, praktis dan tanpa jatah mulai hari ini. Teman-teman kalau belum tahu, jadi mocaf itu adalah substitusinya dari terigu. Jadi mocaf itu dia ramah banget buat yang penderita autis. Jadi mocaf itu dia itu singkong yang difermentasi, yang dimodifikasi sehingga teksturnya kemudian juga hampir mirip dengan terigu dengan gandum, tapi dia tidak memiliki gluten. Jadi gluten ini kan seperti yang semua orang tahu bahwa gluten itu seolah-olah menjadi musuh besar bagi anggota keluarga yang memiliki mengidap penyakit autis ya. Teman-teman kita yang mengidap autis itu tidak bisa, disarankan untuk tidak mengkonsumsi tepung yang mengandung gluten. Nah, mie sedap, kenapa ambilnya mie sedap? Karena di mie Lemonilo ini kita sama-sama rasanya mie instan rasa pedas Korea, dan ini juga sama mie pedas Korea ya. Jadi maksudnya mie pedas Korea yang sehat sama mie pedas Korea yang biasa aja, yang mie instan yang kita tahu itu lebih enak mana? Kalau memang misalkan sama-sama enak atau bahkan lebih enak, ini kan worth juga gitu. Bedanya cuman setengahnya, kita bisa mendapatkan enaknya dan sehatnya pula gitu. Kita cobain ya. Ini kalau yang di ini sih ya komposisinya biasa aja, nggak ada yang gimana gitu. Tapi ini nih di mie Lemonilo ini ada yang aku kurang ngerti gini ya. Sedangkan di sini kan mengapa tadi kan aku bacanya mengapa ini mie instan Lemonilo karena mengandung mocaf ya. Sedangkan mocaf itu bukan terigu. Tapi di komposisi itu mengandung tepung terigu, itu nomor 1. Aku juga bingung nih. Jadi apa bedanya dengan tepung, dengan komposisi mie instan biasa? Karena mie instan biasa juga ya, mie instan biasa itu komposisi pertamanya mie-nya adalah tepung terigu, gula, air, pati tapioka, di sini juga terigu, tepung mocaf, garam. Jadi kemungkinan besar jadi ini di combine ya, ini di combine. Jadi nggak hanya mocaf aja ternyata, tapi tapi ada tepung terigunya. Tapi ini di komposisi yang pertama nih. Jadi saya nggak ngerti ini komposisinya berapa persen per berapa persen, dan apakah ini juga masih tetap aman buat yang teman-teman kita penderita autis apa enggak, karena ternyata di komposisinya ini masih tetap mengandung tepung terigu, dan itu di nomor pertama ya, di urutan pertama ya. Tapi memang sih ini kalau pewarnanya menggunakan pewarna alami, oke. Mungkin dari segi kemasan memang ini terlihat banget ya, kemasannya ini mewah banget ya. Ini kemasannya mewah banget, ini Dove kayak gitu ya.
terlihat mahal banget ya mie lemonilo ini. Kalau ini sih biasa aja, mie instan biasa gitu. Terus kan kalau berat bersihnya berapa ya di sini? 87 gram, ini 85 gram. Sebenarnya cuma beda 2 gram doang ya, tapi seharusnya tidak berbeda jauh sih. Udah kan kelihatan juga gitu loh, mie beda cuma 2 gram, paling juga segini mie-nya. Oke. Di sini ada saran penyajiannya. Oke, sama aja sih sebenarnya kalau dari kemasannya gitu-gitu aja ya. Cuman yang perbedaannya tadi itu. Jadi mie lemonilo ini mengklaim bahwa ini adalah mie sehat karena terbuat dari mocaf, tapi di komposisinya ini tetap mengandung terigu dan komposisinya nomor pertama. Jadi pada urutan pertama setahu aku untuk komposisi itu adalah komposisi itu ditulis berdasarkan ingredient yang paling banyak. Jadi kalau memang misalkan teman-teman semua membuat kue nastar gitu ya, yang pertamanya itu adalah tepung terigu, kemudian dan nanasnya dan sebagainya, sampai bahan-bahan yang cuma dipakainya paling sedikit itu paling bawah. Itu tandanya kalau komposisinya paling atas atau paling pertama itu berarti ingredientsnya seharusnya paling banyak ya. Dan memang di lemonilo ini ternyata nggak 100% pure mocaf, tapi dicampur juga dengan tepung terigu. Tapi untuk masalah perbandingannya berapa aku juga kurang tahu, karena di sini juga tidak begitu jelas dijelaskan perbandingannya berapa ya. Dan memang aku juga nggak tahu ini masih aman apa enggak buat yang teman-teman kita yang penderita autis ya. Mungkin dari packagingnya kita lihat aja langsung ya bagaimana bagaimana rasa dan tampilan setelah dimasak. Oke, sekarang ini adalah tampilan dari mie instan yang akan kita battlekan ya. Kalian dari tampilannya pun udah bisa ngelihat ya perbedaannya. Lihat, kalau ini adalah mie dari lemonilo ya, dia sebenarnya bentuknya hampir mirip kayak spaghetti, karena jadi nggak keriting kayak rambut aku nih. Kalau ini yang dari mie sedap ini kan keriting dan warnanya lebih jreng. Terusan dia juga dikasih topping juga. Oh iya, karena ini adalah variannya mie pedas Korea, aku sama sekali nggak nambahin apa-apa ya. Maksudnya nggak nambahin apa-apa itu, nggak aku kasih sosis, nggak aku kasih telur, nggak aku kasih sayur. Emang bener-bener pure aku pengen ngerasain dari mie-nya itu sendiri. Jadi bagaimana rasa originalnya dari mie lemonilo sama mie sedap ini ya. Karena battle-nya itu adalah enak mana antara mie instan yang sehat dan mie instan yang konvensional ya. Aku juga udah nyiapin air minum karena ini pasti pedas banget. Soalnya tadi pas aku masak yang mie sedap itu yang sampai grek banget ini kesini, dan kayaknya itu bakal pedas banget, makanya aku siapin air. Tapi dari segi tampilan sebenarnya ya, aku cenderung aku lebih suka yang mie sedap sebenarnya ya. Aduh, aku anak micin banget kayaknya nih. Soalnya gini, tampilannya lebih merah, lebih menggoda, terusan ada dikasih toppingnya juga gitu ya. Tapi kalau lemonilo itu karena basicnya mie-nya warnanya hijau, terus dikasih bumbu yang merah kayak gitu, yang pedes, jadi nggak keluar gitu loh warna merahnya tuh, agak cenderung ke merah pucet. Iya, jadi sebenarnya agak sedikit kurang menarik sebenarnya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak semerah itu, kalau di asli itu lebih pucat lagi daripada itu. Oke, langsung saja kita akan cobain mana dulu ya. Kayaknya lebih baik dari yang sehat dulu ya, biar soalnya kalau nanti jadi nggak netral gitu loh ya. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat, ini mah cenderung kayak kayak spaghetti, kayak La Ponte kayak gitu, kayak spaghetti, mie-nya panjang-panjang, cuman lebih kecil dia. Dari segi wangi sih cukup wangi ya, wanginya lumayan menggoda gitu, maksudnya nggak wangi aneh-aneh, wangi enak aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Pedes guys. Kenapa tuh? Ntar, coba sekali lagi. Ntar ya. Sebenarnya kalau dari tekstur sih nggak beda jauh menurut aku ya. Tetap kenyal, tetap mie gitu loh. Jadi nggak kayak yang memang mie-nya jadi benyek itu nggak. Asal waktunya pas dan masaknya pas ya. Ini enak. Nggak berasa kayak kita lagi makan mie sayur gitu, nggak. Ini enak. Teksturnya oke. Cuman bentuknya aja yang lebih kayak rambut abis di rebonding gitu. Jadi bentuknya itu lurus-lurus. Oke. Aku netralin dulu ya. Oke. Oh iya, disclaimer dulu, aku di sini sama sekali nggak di-endorse sama brand manapun ya. Subscribernya juga masih dikit, jadi nggak mungkin ada yang endorse. Jadi aku ini bener-bener based on my experience ya. Jadi pengalaman aku, maksudnya pengalaman aku nyobain ini, kemudian juga first impression aku yang langsung pas ini baru pertama kali jujur aku nyobain Lemonello ini. Tapi kalau mie sedap ini jujur, memang kalau mie goreng favorit aku adalah mie sedap karena tekstur mie-nya, bumbunya menurutku pas untuk mie goreng. Tapi kalau mie kuah aku lebih suka tetangga sebelah sebenarnya. Tapi untuk mie goreng, hampir semua varian mie sedap aku suka untuk mie gorengnya. Oke. Nah, kalau mie sedap ini, yang mie goreng ini kan dia mie-nya kribo ya, kayak rambut aku nih. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Ternyata nggak begitu pedas, lebih pedas ini malah. Apa? Lebih pedas Lemonello. Tapi pas waktu dimasukin bumbu, karena kan kalau mie sedap itu di dalamnya itu bungkusnya banyak ya. Ada cabenya 2, ada minyaknya, ada bumbunya, sama ada toppingnya kayak bawang-bawangan gitu. Tapi kalau memang misalkan yang Lemonello dia cuman 1, jadi cuman mie sama bungkusan 1 dan memang bumbunya udah all in one di situ gitu. Dari segi keribetan sebenarnya sih lebih ribet mie sedap ya, karena banyak plastik, ngupasnya susah banget, harus pakai gunting. Jadi kalau yang Lemonello itu simple banget, dia simple, segampang itu. Rasanya juga enak. Ini sumpah kalau dari rasa nggak beda jauh bro, nggak beda jauh guys. Cuman mungkin kalau tekstur ini agak lebih kenyal ya. Kalau yang misalnya itu agak lebih kenyal. Kalau yang Lemonello itu karena mungkin dicampur dengan mocap ya. Jadi dia tidak sekenyal mie sedap, tapi tetap kenyal dan tetap enak. Tetap enak. Kalau ini gitu. Jadi kalau yang mie sedap itu tekstur mie-nya dia lebih membal, lebih kenyal. Kalau ini dia gitu langsung gitu. Jadi mungkin karena percampuran antara mocap sama tepung terigunya ya, jadi pas. Aduh, pedes banget. Oke. Kesimpulannya kalau dari rasa sama-sama enak ya. Kalau dari rasa sama-sama enak. Terus kalau dari packaging dan kemudahan dalam penyajian, sebenarnya aku lebih suka Lemonello karena memang nggak ribet gitu loh. Kita keluarin mie instannya, bumbunya cuma 1 langsung jadi. Tapi kalau mie sedap itu banyak banget plastik, selain nggak ramah lingkungan juga
Ribet banget soalnya plastiknya susah banget dibuka. Tapi kalau ngelihatnya juga dari harga, sebenarnya yang ini aku beli Rp5.000 per piece-nya, yang ini aku beli 2.300 sampai 2.500 tergantung tokonya ya. Tergantung kita beli di mana. Bahkan kalau di warung itu bisa 3.500. Sehingga kalau aku bilang ini worth nggak kalau dibeli lemonilo yang harga segitu? Lihat kemasan sih sebenarnya worth ya, untuk harga Rp5.000 itu worth it banget. Tapi kalau memang misalkan kita brandingnya sehat, aku nggak tahu. Karena kenapa? Karena memang seperti yang sudah aku bilang di awal tadi ya, tepung mocaf itu memang sehat dan nggak gluten free ya. Dia gluten free, tapi ternyata di komposisinya tetap ada tepung terigu dan di posisi nomor urut pertama. Otomatis mocaf dan tepung terigunya itu mungkin lebih besar tepung terigunya, tapi kalau masalah komposisinya perbandingannya berapa aku nggak tahu, karena memang tidak jelas itu ditunjukkannya berapa. Dan sebenarnya lemonilo ini kan maksudnya sebenarnya kalau mocaf itu memang bagus banget untuk para penyandang yang teman-teman yang autis. Tapi karena ada tepung terigu lagi aku nggak bisa menyebutkan atau mengklaim bahwa ini loh, ini mie instan buat yang penderita autisme gitu. Aku nggak bisa kayak gitu karena memang ada komposisi yang memang ada tepung terigu dan otomatis pasti ada glutennya. Tapi buat kita nih ya, buat kita yang memang misalkan mau mencoba dan mau beralih kepada hidup sehat, yang mungkin benar lemonilo ini sehat ya bisa dicoba gitu. Tapi kalau memang misalkan sama-sama, ya ngapain kita beli yang mahal gitu, lumayan juga. Tapi memang tadi sih dilihat dari kuahnya juga ya, di kuahnya itu kalau lemonilo memang bening banget dia. Jadi kalau kita masak mie instan itu biasanya kan agak kekuningan atau putih kan, terus ada agak sedikit minyak. Nah kalau lemonilo nggak ada, dia ada sih keruh sedikit banget tapi tetap bening. Itu airnya tetap bening, jadi mungkin memang tidak ada campuran apapun ataupun gimana prosesnya berbeda dengan si mie yang konvensional, bukannya nggak sehat ya, yang konvensional. Jadi entahlah, aku juga belum tahu karena aku bukan basicnya kesehatan dan nggak bisa ngecek lab. Jadi buat teman-teman semua yang tahu kalau memang misalkan mie lemonilo dan sudah dicek lab masing-masing sama teman-teman semua, boleh komentar, silakan masukannya ya. Kalau boleh juga silahkan dihujat kalau aku salah, monggo gitu ya. Ini karena ini berdasarkan pengalaman aku dan dari lidah aku ya. Jadi kalau memang misalkan teman-teman semua punya pendapat yang berbeda, it's okay. Ini nggak ada niatan buat menjatuhkan pihak manapun. Tapi mie sedap memang lebih gurih sih, dia lebih gurih banget, tapi bukan gurih yang micin banget kayak gitu loh, gurih. Ini juga enak, tapi ya kayak makanan sehat gimana gitu loh, kayak makanan sehat yang memang nggak terlalu gurihnya, nggak begitu nendang banget, tapi nggak setawar kalau makanan rumah sakit, nggak. Ini masih enak banget malah untuk kategori makanan sehat itu enak banget. Tapi maaf, aku lebih suka mie sedap karena memang dari segi harga, dari segi rasa, asalkan makannya nggak berlebihan, mungkin sama-sama aja gitu. Kalau memang misalkan ini juga kalau makanannya berlebihan juga nggak baik gitu. Mungkin sekian ya video battle kali ini, karena memang aku sudah kepedesan banget ya. Buat teman-teman semua yang suka videonya, silahkan subscribe channel Dapur Orange, kemudian juga share videonya, kemudian juga boleh komentar kalau nggak setuju dengan pendapat aku, biar nanti aku bisa memperbaiki atau enggak kita review bareng-bareng. Oke dah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!